Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Kafiwasi dengan NPM 147187731. Izin melakukan pemeriksaan tentang kompresi bimanual. Baik, yang pertama itu pasien diminta untuk berbaring dan pasien diminta untuk mengkosongkan kandung kemihnya. Lalu selanjutnya, sebelum melakukan pemeriksaan ini harus dipastikan dulu bahwa perdarahan ini disebabkan oleh atonia uteri. Nah, selanjutnya saya akan memastikan cairan infus ini berisi dengan oksitosin 20 IU berjalan dengan baik dan ergometrin 0,4 mg yang sudah diberikan secara intramuskular. Lalu selanjutnya pemeriksaan yang akan saya lakukan ini adalah kompresi bimanual eksternal. Yang pertama, saya memposisikan diri saya ada di kanan dari pasien. Lalu selanjutnya saya akan menaruh satu tangan saya di area suprafisis, lalu tangan satu lagi pada korpus uteri. Lalu tangan yang ada di suprafisis ini akan saya dorong ke depan ke arah korpus uteri, lalu pertahankan posisinya. Dan kalau perdarahannya berhenti ini tangan seperti posisi ini dipertahankan sampai kontraksi uterus membaik. Lalu selanjutnya kompresi bimanual internal. Pada kompresi bimanual internal ini posisi saya berada di kanan pasien. Lalu selanjutnya saya melakukan pembersihan tangan menggunakan cairan antiseptik, lalu menggunakan handscoon. Namun karena di sini handscoon adanya keterbatasan, jadi tidak digunakan. Lalu selanjutnya saya akan membuka labia majoranya dengan menggunakan 2 jari. Lalu saya akan memasukkan jari saya secara obstetrik atau seperti ini ke dalam lumen vaginanya. Seperti ini. Lalu pas sudah di dalam seperti ini, saya akan mengepalkan tangan saya seperti ini. Lalu saya akan dorong ke fornix anterior. Lalu tangan satu lagi saya akan menaruhnya pada korpus uteri. Lalu saya akan menekan sampai perdarahannya berhenti. Nah, nanti kalau sudah berhenti, tahan posisinya sampai kontraksi uterusnya membaik. Oke, lalu selanjutnya melakukan kompresi aorta abdominal. Di sini dengan memposisikan paha seperti ini, diangkat, lalu saya akan mencari arteri femoralis pada trigonum femoralisnya. Lalu ketika saya sudah menemukan pulsasi, lalu tangan satu lagi ini saya akan menekan perut, yaitu di area sekitar umbilikus yang lalu tegak lurus dengan kolumna vertebralis. Lalu akan saya tekan seperti ini. Nah, nanti kalau pulsasi tidak berasa, nanti ini tandanya perdarahannya telah berhenti. Nanti kalau perdarahannya telah berhenti, minta asisten untuk melakukan pijat uterus sampai kontraksi uterusnya membaik. Oke, selanjutnya ini pada pemeriksaan kondom ureter maksudnya, maaf. Ini jadi saya akan menyiapkan kondomnya terlebih dahulu. Ini kondom kateter. Lalu saya akan memasukkannya ke dalam barrier rubber, ke dalam kondom yang dimasukkan hingga ke ujungnya. Lalu selanjutnya saya akan mengambil benang, yang benang ini sepanjang 30 cm. Lalu akan saya ikatkan pada pangkalnya. Lalu selanjutnya sisa benang kemudian ini akan saya lilitkan di atas tempat ikatannya hingga 5 cm, kemudian ikatkan sekali lagi dengan benang simpul ikatan pertama. Tapi sebelumnya ini tampon kondom kateter ini tidak saya lakukan pemeriksaannya karena keterbatasan alat. Lalu selanjutnya siapkan pasien dalam posisi litotomi. Lalu saya akan memegang tempat ikatan kondomnya yang tadi telah dililit. Lalu saya akan menggunakan spekulum lagi untuk membuka serviksnya. Lalu saya akan memasukkan si kondom kateter ini hingga mencapai fundusnya. Lalu saya akan mengisi kondom dengan
air DTT hingga 200 ml. Kemudian saya akan menekan pada posisi suprasifisisnya untuk mencegah kondom itu berpindah. Lalu saya menambahkan lagi isi kondom itu hingga 350 ml. Lalu saya akan melakukan fiksasi dengan memasukkan tampon untuk merekatkan sisi kateter pada paha dengan menggunakan plester. Lalu selanjutnya saya akan memperhatikan perdarahan. Jika ada perdarahan, ditambah 5-100 ml air DTT. Selanjutnya yang akan saya lakukan itu adalah saya akan memberikan tetesan oksitosin 20 IU dengan tetesan kemungkinan 30 kali per menit. Lalu jika kontraksi ini membaik atau menguat, maka perdarahan sudah dapat berhenti, maka keluarkan air dari kondom agar kateter dapat dikeluarkan. Lalu selanjutnya yang akan dilakukan adalah perawatan lanjutan dari tindakan ini. Lalu perawatan itu adalah saya akan memperhatikan tanda vitalnya. Lalu saya akan memperhatikan perdarahan dan kontraksi uterusnya pada setiap 10 menit dalam 2 jam pertama. Lalu saya akan menuliskan juga untuk instruksi perawatan lanjutannya untuk pasien tersebut dan membuat catatan kondisi pasien. Oke, lalu yang terakhir itu saya akan memberikan jadwal pemantauan, yaitu seperti jadwal kontrol dan gejala yang harus diwaspadai pada pasien. Baik, sekian dari tindakan yang saya lakukan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.